Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarina, NIM 206500039. Di sini saya akan mereview kembali materi mata kuliah manajemen proyek. Langsung saja, manajemen project information technology. Pengantar, manajemen proyek perangkat lunak merupakan bagian yang penting dalam pembangunan perangkat lunak. Hal-hal yang berkaitan dengan manajemen perangkat lunak adalah pengelolaan personel dan koordinasi tim, masalah atau problem, dan proses. Terminologi, manajemen proyek, aplikasi pengetahuan, keahlian, alat bantu, dan teknik untuk mengelola aktivitas proyek dalam menghadapi kebutuhan dasar stakeholders, klien, dan memprediksi berbagai hal yang berkaitan dengan proyek. Atau dengan kata lain, manajemen proyek adalah proses melingkup, merencanakan, menyediakan staf, mengorganisasi, mengarahkan, dan mengontrol pengembangan sebuah sistem yang dapat diterima dengan biaya minimal dan dalam jangka waktu yang tertentu. Manajemen personel, produk, dan proses. Manajemen proyek perangkat lunak mengatur 4 hal penting. Yang pertama, personel, masalah, problem berkaitan dengan produk, proses, dan proyek dan tambahan tapi sangat penting. Kemudian, 4 hal ini berurutan mulai dari yang paling penting. Personel dapat mendapat tempat paling penting karena tanpa personel yang baik dan tempat, maka 3 hal lain tidak akan berjalan dengan baik. Kategori personel. Proses pembangunan perangkat lunak melibatkan banyak personel dan dikategorikan dalam 5 kategori. Yang pertama, manajer senior, yang menentukan usaha yang dikerjakan dan memegang keputusan dalam proyek. Manajer proyek atau teknis, pemimpin tim, yang membuat rencana, memotivasi, pengaturan, dan pengendalian praktisi yang mengerjakan PL. Ketiga, praktisi yang mengerjakan PL. Klien yang menentukan kebutuhan PL dan pihak lain yang berkaitan dengan hasil produk. Yang kelima, pengguna PL yang berinteraksi langsung dengan PL yang dibangun. Sabari, PL itu apa? Perangkat lunak. Itu perangkat lunak. Kemudian pemimpin tim. Pemimpin tim perangkat lunak di sini adalah manajer proyek. Seorang pemimpin tim diharuskan mempunyai keterampilan memimpin yang cukup. Seorang yang tidak menjadi pemimpin tim secara kebetulan tapi sungguh-sungguh karena punya kemampuan secara personal oleh pemimpin tim. Kemampuan yang harus dimiliki pemimpin tim yaitu ada 7. Yang pertama, mampu memotivasi, mampu berorganisasi, mampu mendorong keluarnya ide-ide baru, mencari penyelesaian masalah atau problem solving, mampu menjadi manajer, mampu menghargai kerja, mampu mengenal tim. Project manager individu yang menjaga dan mengatur jalannya manajemen proyek dan semua sumber dayanya, biasanya staf, waktu, dan kualitas. Masalah berkaitan dengan produk. Masalah sesuatu yang menghambat tercapainya tujuan atau goal. Oleh karena itu, kita harus mengamati masalah pada awal dimulainya sebuah proyek. Ruang lingkup masalah. Konteks bagaimana perangkat lunak yang dibangun dapat memenuhi sebuah sistem, produk, atau konteks bisnis yang besar, serta batasan apa yang ditentukan sebagai hasil dari konteks tersebut. Tujuan informasi, objek data pelanggan apa yang dihasilkan sebagai output dari perangkat lunak. Kemudian fungsi dan untuk unjuk kerja. Fungsi apa yang dilakukan oleh perangkat lunak untuk mentransformasi input data menjadi output. Adakah ciri kerja khusus yang akan ditekankan? Project adalah urutan atau sementara aktivitas-aktivitas unik, kompleks, dan terkoneksi yang memiliki satu tujuan atau sasaran dan harus dilengkapi dengan waktu yang spesifik, sesuai dengan anggaran dan sesuai dengan spesifikasi. Manajemen proses adalah aktivitas mendokumentasi, mengelola, dan secara terus-menerus memperbaiki proses pengembangan sistem. Yang menentukan keberhasilan atau kegagalan proyek meliputi 2 hal. Yang pertama, keterbatasan lingkup proyek atau project constraint. Sesuatu yang secara potensial membatasi proses-proses dalam proyek. Yang meliputi 3 hal, time, cost, atau quality. 2. Fase proyek atau project phase. Persiapan atau inisiatif. Yang kedua, perencanaan atau planning. Yang ketiga, pelaksanaan atau executing. Yang keempat, pengawasan atau controlling. Yang kelima, sosialisasi atau close out. Dokumentasi. Dokumen konsep proyek atau project concept document merupakan ikhtisar dari apa yang diucapkan klien pada meeting pendahuluan atau preliminary meetings. Dokumen kebutuhan proyek atau project requirement document, hasil dari analisis kebutuhan. Ketiga, dokumen persetujuan atau validasi, project charter.
Dokumen yang berisi pengesahan manajemen dari klien atau acknowledge bahkan bahwa proyek diizinkan untuk mengalokasi sumber daya. Dokumen lingkup proyek atau project scope document. Kandungan proyek yang berhubungan dengan proyek seperti project members, project sponsor, dan sebagainya. Dokumen perencanaan proyek atau project plan. Detail yang menunjukkan strategi untuk dapat menyelesaikan proyek. Outline-nya bisa berupa tahapan-tahapan fase dan langkah demi langkah kerja. Yang keenam, dokumen sosialisasi atau closing dokumen. Metode sosialisasi, training, serta terima dengan stakeholders dan komitmen akhir seperti garansi tersebut dan sebagainya. Proyek dianggap sukses jika sistem yang dihasilkan diterima oleh pelanggan, sistem informasi yang dihasilkan tepat waktu, sistem informasi yang dihasilkan sesuai dengan anggaran, proses pengembangan sistem memiliki impact minimal pada operasi bisnis yang berkesinambungan. Penyebab kegagalan suatu proyek, yaitu kegagalan untuk membentuk komitmen manajemen atas pada proyek, kurangnya komitmen organisasi pada metodologi pengembangan sistem, mengambil jalan pintas tanpa melalui metodologi penelitian, manajemen ekspektasi yang buruk, komitmen dini dalam menetapkan anggaran dan jadwal, teknik estimasi yang kurang baik, terlalu optimis, kurangnya keterampilan manajemen, kegagalan beradaptasi dengan perubahan bisnis, sumber daya yang tidak mencukupi, dan kegagalan dalam mengelola perencanaan. Kompetensi manajemen proyek yaitu kesadaran berbisnis, orientasi rekan bisnis, komitmen pada kualitas, inisiatif, pengumpulan informasi, pemikiran analisis, pemikiran konseptual, kesadaran antarpersonal, kesadaran organisasi, antisipasi impact, banyak menggunakan pengaruh, memotivasi orang lain, keterampilan berkomunikasi, mengembangkan orang lain, memonitoring dan mengontrol, kepercayaan diri, manajemen stres, kepedulian pada kredibilitas dan fleksibilitas. Fungsi-fungsi dan proses manajemen proyek. Scoping atau ruang lingkup, planning atau perencanaan, estimating atau perkiraan, direction atau pengarahan, organizing atau pengorganisasian, scheduling atau penjadwalan, controlling atau pengontrolan, dan kelima yang terakhir closing atau penutupan. Peralatan dan teknik manajemen proyek. PERT chart adalah model jaringan grafis yang menggambarkan tugas-tugas proyek dan berhubungan antara tugas-tugas tersebut. 2. Gantt chart adalah bagan batang horizontal sederhana yang menggambarkan tugas-tugas proyek berdasarkan kalender. Tiap batang diberi nama untuk mewakili setiap tugas proyek. Tugas-tugas tersebut didaftar secara vertikal pada kolom kiri. Pusat horizontal adalah garis waktu kalender. Ini adalah contoh gambar PERT chart, dan ini Gantt chart serta Microsoft Project Gantt chart. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi pertama kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya kira dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.